Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Abdasatur Rahman, NIM 19210027, Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang. Di sini saya akan melaksanakan tugas dari Ustadz Anas tentang fenomena dari perkembangan tasyrik di masa sahabat kecil dan di masa tabi'in. Dalam pertumbuhannya, hukum Islam tidak terlepas atau tidak pernah lepas dari pengaruh kondisi yang sedang terjadi pada saat itu. Begitu pula yang terjadi pada masa sahabat kecil dan pada masa tabi'in. Produk hukum Islam yang dihasilkan akan sedikit banyak berubah dari masa sebelumnya karena kondisi yang berbeda, baik metode istinbat yang dipakai maupun hasil dari istinbat itu sendiri. Pada masa sahabat kecil dan tabi'in terdapat dua dinasti besar yang memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan hukum Islam, yaitu dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah. Dinasti Umayyah berkuasa selama 89 tahun, yaitu pada tahun 41 Hijriah sampai dengan 132 Hijriah. Selama kurun waktu tersebut terdapat 14 orang yang telah menjadi pemimpin. Kepemimpinan tersebut didapat oleh setiap pemimpin melalui sistem waris layaknya kerajaan. Dalam tatanan politik dinasti Umayyah, Islam saat itu lebih dianggap sebagai politik daripada ajaran agama. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya institusi-institusi politik dibentuk, sehingga pada masa itu pula terbentuk sebuah konsep politik Islam, yaitu politik yang diatur termuat nilai-nilai Islam. Pada masa dinasti Umayyah, kemajuan diperoleh pada dasawarsa pertama, masa kepemimpinan Muawiyah bin Abi Sofyan sampai Hisam bin Abdul Malik. Sedangkan setelah masa itu terjadi kemunduran yang signifikan. Yang kedua, dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah berkuasa lebih lama daripada dinasti Umayyah. Dinasti Abbasiyah berkuasa pada tahun 132 Hijriah sampai dengan 656 Hijriah. Pada masa dinasti Abbasiyah ini terbagi dua periode. Periode pertama antara tahun 750 sampai dengan 945 Masehi, yaitu pada masa pemerintah Abu Abbas sampai Al-Mukafi. Periode 2 adalah masa antara tahun 945 sampai dengan 1258 Masehi, yaitu masa Al-Mu'ti sampai Al-Mu'tasim. Pembagian periode ini diasumsikan pada masa kemajuan dan kemunduran dinasti Abbasiyah. Periode pertama merupakan masa kemajuan dinasti Abbasiyah, sebaliknya periode kedua merupakan masa kemunduran. Pada masa ini kemajuan lebih terlihat pada aspek keilmuan, baik ilmu agama maupun ilmu umum. Banyaknya pembangunan sarana keilmuan seperti masjid, lembaga sekolah, perpustakaan, dan kegiatan penerjemahan buku-buku dari luar Arab. Salah satu faktor kemajuan adalah munculnya dari masa itu ilmu-ilmu legendaris yang sampai saat ini pemikirannya menjadi rujukan setiap orang. Dalam hal sains, muncul ilmu seperti Ibnu Sina, Al-Farabi, Ar-Razi, Ibnu Hurdazab. Dalam hal agama muncul 4 imam mazhab yang fenomenal. Mereka adalah Imam Hanafi tahun 700 sampai dengan 767 Masehi, Imam Malik 713 sampai dengan 795 Masehi, Imam Syafi'i 767 sampai dengan 820 Masehi, dan Imam Ahmad tahun 780 sampai dengan 855 Masehi. Pada masa ini kepemimpinan hanya diperuntukkan bagi orang Arab saja.
Setiap kepemimpinan memberikan porsi yang sangat tinggi dalam kebebasan berpikir dan berpendapat, sehingga tidak ada tekanan bagi setiap orang mengemukakan pendapat atau teori yang dirumuskannya. Jadi kita dapat mengambil kesimpulan pada sahabat kecil dan tabi'in terdapat dua dinasti besar yang memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan hukum Islam, yaitu dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah. Adapun kondisi kedua dinasti mempunyai kesamaan dan perbedaan masing-masing. Tokoh ulama mujtahid pada masa sahabat kecil antara lain Jamaluddin Al-Faghani, Muhammad Abduh, Syekh Muhammad Ashir Hindi, Syed Ahmad Syahid, dan Muhammad Abdul Wahab. Ada dua keistimewaan yang menonjol pada masa Khulafaur Rasyidin, yaitu kondisi ayat-ayat Al-Quran serta menyebarkannya maksudnya, yang dimaksudkan dengan mempersatukan umat Islam dalam satu wajah tentang bacaan Islam agar tidak ada perbedaan yang berakibat perpecahan. Yang kedua, pertumbuhan tasyrik dengan ra'yu sebagai motivasi besar terhadap para fuqaha untuk menggunakan rasio sebagai sumber. Ketiga, yaitu qiyas. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.